wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita mengucapkan alhamdulillah, bersalawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa kajian Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian tentang fikih zakat. Yang bulan yang lalu kita telah membahas tentang zakatun naqdaini, zakat dua mata uang. Dua zakat mata uang logam, yaitu dinar dan dirham, yang kita konversi dengan mata uang rupiah, dan kita bahas beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan coba membahas tentang zakat az-zuru', zakat pertanian. Zakat az-zuru' wal asmar, zakat pertanian, pohon-pohonan dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada menegaskan tentang perkara tanaman-tanaman apa yang akan dikenai zakat pertanian. Hanya saja para imam akhirnya mencoba menganalisis beberapa ragam ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mencoba bagaimana bentuk pertanian yang ada di negeri kita yang tercinta ini. Dalam kitab fikih zakatnya Imam Yusuf Qaradawi mencuplik beberapa pandangan imam mazhab, yang salah satunya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau mencoba melihat surat Al-Baqarah 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Pada kalimat kata-kata wa mimma akhrajna lakum minal ardi, disinilah Abu Hanifah menganalisa bahwa segala sesuatu akhraja minal ardi, yang keluar dari permukaan bumi, itu arti semua jenis tanaman, maka segalanya akan berpotensi dikenakan zakat az-zuru' wal asmar. Hanya saja karena memang ada sebuah konsep tentang syarat wajib zakat, salah satunya adalah berkembang, maka tentu akan mencoba kita lihat bagaimana ada jenis tanaman yang memang tidak berkembang. Berkembang di sini mungkin maknanya adalah tidak bermakna pertumbuhannya, tidak bisa dinilai apa yang keluar dari pertumbuhan tersebut. Maka dalam kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan ada 3 jenis tanaman yang saat itu tidak dianggap berkembang. Salah satunya adalah rumput, kemudian bambu dan kayu bakar. Jenis 3 tanaman atau pohon-pohon tersebut dianggap tidak punya potensi nilai jual pada masa beliau berpendapat. Ada jenis rumput, ada jenis bambu dan kayu bakar. Tapi kalau kita mencoba melihat bagaimana konsep beliau berpendapat tentang sesuatu yang berkembang, dahulu dianggap tidak berkembang, tapi hari ini bagaimana hebatnya para petani rumput yang lebih mahal daripada jenis tanahnya. Ada jenis rumput yang 1 meter rumputnya saja bernilai jutaan rupiah, sementara tanah yang hari ini mungkin ada yang masih berharga 30.000 rupiah per meter. Begitulah mungkin saya berpikir seandainya Abu Hanifah dengan konsepnya ada pada saat ini, maka tentu beliau mengatakan bahwa rumput sudah termasuk kategori jenis tanaman yang berkembang, yang punya nilai harga jual yang sangat fantastis dan hebat. Semua jenis rumah-rumah hari ini ada tanaman rumput, mesti rumputnya berharga mahal. Bahkan lapangan-lapangan bola yang bonafit itu juga di dalamnya ada rumput-rumput yang sangat mahal. Petani-petani rumput tersebut tentu banyak yang kaya raya gara-gara menanam tanaman rumput. Maka pada konsep ini tentu Abu Hanifah akan memandang rumput pun masuk kategori petaninya wajib berzakat rumput. Begitu juga bambu.
Hari ini betapa banyak bambu yang menjadi komoditi ekspor, yang dijual kemana-mana, menjadi hiasan di mana-mana dan menjadi perabotan rumah tangga dengan jenis tanaman berupa bambu-bambu yang semulanya dalam mazhab Abu Hanifah pada masa dahulu dianggap hanya sebagai tanaman belukar, tak mampu dijual, tak punya nilai harga jual, sehingga orang tak mau nanam tanaman berbentuk yang jenis tadi. Hari ini banyak petani-petani pada seni tersebut ternyata kaya raya akibat bertani yang sedemikian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pandang Abu Hanifah. Maka wa mimma akhrajna lakum minal ardi, termasuk segala sesuatu jenis semua tanaman. Pertanyaannya, apakah dahulu baginda Rasul Muhammad SAW mempraktekkan bersama sahabat jenis tanaman itu pada masanya? Tentu tidak. Bagaimana dalam kitab Bukhari beliau pernah bersabda, fima anbatal ardu minal khintati wasya'iri wattamari wazzabib fihi sadaqah. Ternyata pada masa Nabi, pada masa sahabat, hanya jenis 4 jenis tanaman yang masuk kategori diwajibkan zakat pertanian. Pertama ada khintah, ada zabib, ada syair, ada tamar, yaitu gandum, kurma atau kismis atau anggur atau sejenis demikian pada masanya. Atau akhirnya para ulama-ulama yang selain mazhab Abu Hanifah, ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Abu Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan yang masuk kategori tanaman yang kena zakat hanyalah tanaman-tanaman yang jenisnya tersebut bisa dibikin makanan, bisa mengenyangkan, bisa disukat, bisa disimpan lama. Itulah yang akhirnya dianggap tanam-tanaman, buah-buahan yang akan mungkin dikenakan zakat. Ada jenis perbedaan yang sangat mencolok pada mazhab ini. Abu Hanifah mengatakan semua jenis tanaman apapun, yang jelas tanaman tersebut adalah tanaman yang tumbuh dari permukaan bumi dan punya nilai jual atau berkembang. Sementara Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengatakan yang termasuk itu sesuai dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW, dan ketika diakumulasi disifati di tanaman tersebut adalah kut, termasuk makanan pokok, atau kata Imam Maliki tanaman yang bisa dibikin makanan pokok. Hari di kampung kita ada beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok. Yang pasti adalah beras, itu berupa komoditi makan pokok semua. Kemudian ada jagung, ada gandum, ada sagu, ada ubi. Itu mungkin masuk kategori di negeri kita yang dianggap al-qut al-madani, qut satu negeri. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dan seberapa jumlah tanaman-tanaman yang dianggap ketika itu sudah kewajiban zakat? Di sini dalam kitab Imam Muslim baginda Rasul pernah bersabda, laisa fima duna khamsati awsakin sadaqah. Tidak ada kewajiban petani itu bersedekah atau berzakat kecuali sudah sampai ukuran tanam-tanaman tersebut ketika dipanen khamsatu awsakin, 5 wasak. Apa itu jenis wasak? Wasak itu adalah satu jenis benda yang dikumpulkan ketika diangkat oleh seekor binatang onta di belakangnya, maka onta itu membawa namanya satu wasak. Jadi kalau kita lihat onta membawa barang di belakangnya, itu namanya satu tumpukan, satu wasak. Kalau kita lihat ada truk ngisinya pasir, kita bilang satu truk. Kalau ada satu kontainer, satu kontainer. Kalau pickup, satu pickup. Kalau onta membawa barang-barang, baik itu penjual mereka atau barang yang dibawa dari pertanian, itu namanya satu wasak. Hanya saja tak mungkin seandainya petani Indonesia atau petani negeri kita ingin mengetahui jumlah tanaman dia sudah sampai di atau tidak, terus onta dihadirkan kembali membawa, tentu tidak mungkin. Maka ulama akhirnya mencoba membuat beberapa ragam penelitian tentang berapa sih kemampuan onta membawa barang di dalamnya. Ternyata ditemukanlah
onta ternyata mampu bawa barang, di belakangnya itulah sekitar 60 sak. 60 sak kemampuan onta membawa barang di badannya. Satu sak berapa? Satu sak itu 4 mud. Ini apalagi istilah bahasa mud nih. Ternyata 4 mud, 1 mud itu ukuran tangan orang zaman dulu menyukat benda. Gandum ketika dia ingin menimbang atau menyukat dengan tangan dia disukat, itu namanya 1 mud. Berapa pula ukuran 1 mud? Di beberapa catatan ada yang menganggap bahwa ukuran 1 mud itu kurang lebih 6 on. Berarti kalau 6 on kali 60 kali 5 kali onta bawa barang mungkin sekitar 720 kg gabah kalau orang manen gabah. Hanya saja hari ini orang bercerita tentang zakat pertanian bukan bentuk gabahnya. Orang suka bercerita zakat pertanian itu beras. Maka akhirnya ketika gabah itu diproses menjadi beras, maka muncullah ukuran kadang-kadang sekitar 653 kg karena sudah hilang kulit-kulitnya. Begitulah yang hari dicatat oleh beragam buku tentang nisab pertanian. Bapak yang dimati Allah Subhanahu wa taala, manakala kalau kita lihat mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, maka kita tinggal melihat tanaman yang ada di jenis kita hari ini yang berupa makanan pokok dan tinggal timbang. Kalau makan itu siap saji seperti jadi beras, maka senilai kurang lebih 653 kg. Ketika dipanen sudah jadi beras, panen gabahnya, kemudian dibuang kulitnya, kemudian diproses di pabrik, bentuk jadi beras, seukuran 653 kg, maka petani tadi sudah dianggap telah menuai panennya sampai seukuran nisab. Tapi manakala dia panen berbentuk gabah, masih ada kulitnya, masih ada tangkai-tangkainya, maka di sini juga ada catatan mengatakan kurang lebih 720 kg. Maka tinggal kita cari timbangan, tidak perlu lagi cari onta, seukuran 700 kg, maka petani padi, petani gandum, petani ubi, petani gabah, maka pertaniannya sudah dianggap sudah sampai nisab dan wajib berzakat. Begitulah kata ulama mazhab. Kemudian ada beberapa syarat lain. Apa syarat lain? Al-fadlu bin hawaij, kelebihan dari kebutuhan pokok. Maka petani yang baik itu petani padi, petani ubi, petani jagung, apa kebutuhan pokok dia dalam pertanian? Tentu dia mungkin mengupah orang panen, mengupah orang membuat tanaman menjadi subur dan pupuk-pupuk tersebut, kemudian upah orang menebas lahan. Maka ketika dikurangin jenis kebutuhan tersebut, masih bersisa 653 kg beras, maka petani tadi wajib berzakat pertaniannya. Atau ketika dia panen ubi, maka wajib zakat ubinya. Atau kalau dia panen jagung, maka wajib panen jagungnya. Dan pertanyaannya lagi, berapa yang mereka harus zakati? Baginda Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis Muslim, "Iza suqya bis najli fal usru, fa iza suqya bis samai fal usru, fa iza suqya bin najli fa nisful usri." Kalau disiram dengan air tada hujan, ini tanaman-tanaman tidak pernah disiram, tanaman-tanaman tidak pernah kena irigasi, tidak pernah kena pupuk, pokoknya habis tanam, tinggalkan minggu depan, bulan depan panen. Yang menyiramnya Allah Subhanahu wa taala dari langit, maka kata Nabi, fal usru, zakatnya 10%. Tapi faiza suqya bin nadzi, apabila dia disiram dengan irigasi, dibutuhkan pemupukan, pemeliharaan, maka kata Nabi, fanisful usri, separuh dari 10% atau 5%. Karena faktanya memang ada tanaman-tanaman di antara kita yang butuh irigasi, tanaman-tanaman butuh pemupukan, pemeliharaan dan segala sesuatunya, maka zakatnya 5%. Tapi ada jenis tanaman yang memang juga tidak perlu disiram, tidak perlu dipelihara, habis tanam biarkan saja, bahkan ilalang tumbuh pun biarkan saja dia tumbuh. Tiba-tiba kita datang panen, yang nyiram itu adalah air tada hujan,
maka ketika itu zakatnya 10%, sepakat para ulama mazhab. Pertanyaannya, adakah petani-petani kita hari ini berzakat atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tinggal pertanyaan kepada kita semua, seandainya kita pernah jadi petani, berzakatkah kita semua? Apa jenis tanaman yang kita pelihara? Mazhab apa yang kita ingin coba lihat? Saya petani karet. Bagaimana pandangan Imam Mazhab? Kita lihat mazhab yang tadi. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, segala sesuatu yang dikeluarkan dari permukaan bumi, maka karet, sawit, jambu air, jengkol, apalagi segala sesuatu tadi, termasuk kangkung, cabai, segala sesuatu tersebut keluar dari permukaan bumi. Maka kalau mengacu pada mazhabnya Abu Hanifah, mereka yang petani tersebut wajib berzakat pertanian. Hanya saja bagaimana cara mengukurnya? Tentu tidak mengukur timbangannya, karena yang ditimbang itu bagian-bagian tanaman makan pokok seperti pada zaman Nabi, berbentuk kurma, berbentuk gandum, yang ditimbang langsung timbangannya. Atau ukuran yang semisal tadi, 5 ekor onta membawa barang di badannya. Lantas kalau kita konversi dengan nilai mata uang hari ini, tanaman pokok yang akan dijual yang setara 653 atau 720 kg gandum tadi berapa kira-kira? Kalau saya boleh ilustrasi, seandainya petani gandum, petani gabah, 720 kg gabah yang dipanen, di situ ada masih kulitnya, masih ada tangkai-tangkainya sedikit, dijual dengan setara Rp8.000 per kilogram, bukan beras tapi gandum, bukan beras tapi gabah, maka muncullah kira-kira angka Rp5.760.000. Setelah dikurangi upah panen, dikurangi upah biaya, upah orang membersihkan lahan, dikurangi dengan pupuk-pupuk tersebut, maka petani tersebut dapat hasil sawitnya, dapat hasil karetnya, dapat hasil cabenya, dapat hasil panen kangkungnya, bersih setelah semua dikeluarkan biaya-biaya, setara Rp5.600.000. Maka petani tadi menurut mazhab Abu Hanifah wajib berzakat pertanian 5%. Begitulah Imam mazhab Abu Hanifah berkata. Tapi kalau mengacu mazhab Imam Syafi'i yang berkata yang wajib zakat itu hanya tanaman berupa makan pokok, maka petani karet dengan konsep mazhab Imam Syafi'i tidak ada zakatnya. Petani sawit dengan mazhab Imam Syafi'i tidak ada kena zakatnya, karena sawit bukan makanan pokok, karena karet bukan jenis tanaman yang bisa dibikin makanan pokok, kangkung tidak bisa dibuat makanan pokok dan dia bukan makanan pokok, cabai tidak bisa dibikin makanan pokok dan tidak juga makanan pokok. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan Abi Hambal, jenis tanaman tadi tentu tidak dikenai zakat pertanian. Hanya saja petani-petani seperti ini, kalau diakumulasi dimiliki selama setahun, hasil yang dia panen, uang tersimpan berupa uang, maka itulah yang kita bahas bulan yang lalu, dia akan dikenakan zakat uang. Kalau nilai uangnya sudah setara 85 gram emas murni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kecerdasan untuk beramal. Pak Ustadz, saya dalam amal saya suka bermazhab Imam Syafi'i, salat saya suka bermazhab Imam Syafi'i, puasa saya suka bermazhab Imam Syafi'i, saya kebetulan petani karet. Kalaulah saya ngikutin mazhab Imam Syafi'i, tentu saya berpotensi berzakat setahun yang akan datang, itu pun kalau hasil panen saya terakumulasi dengan nilai uang 85 gram emas murni. Kalau gitu bagaimana ingin saya berzakat? Ikutilah pendapat Imam Abu Hanifah. Pas 1 bulan panen karet beberapa ton, pas dihitung hasil panennya, dikurangi biaya upah pupuk, dikurangi ongkos panen, dikurangi biaya-biaya lain, ternyata terakumulasi nilai hasil panen karet semuanya umpamanya 6 juta, maka berzakatlah dia 5% atau Rp300.000. Begitulah
petani menurut mazhab Abu Hanifah. Oleh karenanya, rugikah kita untuk seperti demikian? Pasti tidak. Bagaimana Allah menyatakan bahwa setiap biji itu akan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap biji yang diupah, setiap biji yang dikeluarkan berupa zakat akan tumbuh 7 tangkai menjadi investasi. Setiap tangkai tumbuh 100 biji, maka orang yang berzakat tadi sesungguhnya dia telah berkelipatan investasi zakatnya dengan yang dimilikinya adalah 700 kelipatan ganda. Luar biasa. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berzakat pertaniannya sekalipun mazhabnya bukan mazhab Abu Hanifah, tapi karena gemar dia ingin berzakat pertaniannya, maka pilihannya pilihan yang benar. Yang keliru adalah manakala dia biasa sholatnya bermazhab Abu Hanifah, puasanya bisa bermazhab Abu Hanifah, amal-amal ibadah biasa bermazhab Abu Hanifah. Pas ketika dia petani karet, petani sawit, dia malah pindah ke mazhabnya Imam Syafi'i dan menghindari untuk tidak berzakat karet, tidak berzakat sawit, tidak berzakat itu semua. Inilah sebuah kekeliruan, pindah mazhab justru untuk menghindari amal berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala cerdas dalam beramal, memilih mazhab dengan ingin untuk beramal yang banyak. Oleh karenanya dalam kajian kita tentang zakat al-asmar atau az-zuru ini adalah pilihan yang memang ulama berbeda pendapat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperjelas ayatnya tentang jenis-jenis tanaman yang dikenakan zakat. Disitulah Imam Abu Hanifah mengambil sebuah ayat Al-Baqarah 267 pada kata-kata wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan segala sesuatu yang keluar dari permukaan bumi. Semoga kita termasuk hamba Allah SWT yang berniat berazam kepada Allah untuk berzakat pada bidang pertanian yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.